Santai Dede, kumaha ayeuna teh? Foto Bu. Ayeuna obatna kumaha Dede? Tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini tanggal 2 Juni 2022 ada acara kegiatan dari Puskesmas Cipanas, yaitu perihal tentang kesehatan jiwa dan nafsa. Ya, mudah-mudahan kita bersama rekan-rekan yang lain untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, untuk itu ikutin terus kegiatan acara di Puskesmas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah tidak bisa nih Bu Ida menangani programmernya, kita bersama Kadar merujuk ke yayasan atau merujuk ke rumah sakit jiwa. Nah, itu ya, jadi pemantauan atau controlling status pengobatan pasien utamanya. Jadi kita memang harus kontrol, harus betul-betul nih dari puskesmas itu apakah si orang ini berada di yayasan atau dia di rumah, dimakan tidak obatnya, seperti itu ya Bapak. Ketua Yayasan Pondok Nurani Kemanusiaan, Bapak Irsad Effendi, mohon berkenan Pak. Kami persilakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih utamanya kepada Ibu Ketua Kepala Puskesmas dan rekan-rekan yang memberi kepedulian tentang keadaan Pondok Nurani Kemanusiaan ini bertujuan untuk membantu. Kalau saya melihat sesuatu yang kurang nyaman di lingkungan, di jalan, otomatis saya akan koordinasi dengan wilayah setempat. Kalau ada polisi-polisi, kalau ada kepala desa untuk izin mengevakuasi orang gangguan jiwa itu di jalan-jalan yang sekitar. Terus goal setting kita memang stop langsung. Kita sudah jalankan juga. Nanti kita ada YouTube-nya. Saya mohon juga Ibu untuk bisa memberikan like and subscribe supaya ada penyebaran kepada masyarakat secara luas. Dan kebetulan kita juga ada clue di sini. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa menyebarkan manfaat. Harapan saya ke depan Puskesmas Cipanas ini akan menjadi suri teladan kepada puskesmas yang lainnya yang nanti akan bisa nyontoh kita juga. Itu harapan saya. Kami juga sudah bekerja sama Puskesmas Cipanas lewat penanganan ataupun rehabilitasi lanjutan. Kalau rehabilitasi awal pasti alurnya kan ke puskesmas dulu ya Bu ya, ke puskesmas, nanti dirujuk mungkin ke rumah sakit jiwa. Dari rumah sakit jiwa, kalaulah keluarga tidak memungkinkan untuk merawat di rumah,
mungkin bisa dititipkan di yayasan ataupun di panti kami di Pondok Nurani. Yang kami terapkan setiap harinya di yayasan di Pondok Nurani itu, yang pertama yang paling kami tekankan kepada si pasien terutama itu adalah pemahaman, penerimaan dan kesadaran tentang penyakit. Karena khusus orang dengan gangguan jiwa beda lah dengan penyakit yang lain gitu ya Ibu ya. Kalau sakit gigi contoh lah gitu, kalau dikasih obat yang gede-gede juga mau makan obatnya karena terasa sakitnya. Beda dengan orang dengan gangguan jiwa, dikasih minum obat pun terkadang ada yang melawan. Ngapain saya harus minum obat? Saya nggak sakit kok, saya sehat. Karena fisiknya itu memang sehat gitu. Tapi ada gangguan di jiwanya yang melahirkan apa? Halusinasi, delusi dan gangguan proses berpikir. Apa itu halusinasi? Gangguan perspektif panca indera tanpa ada rangsangan dari luar. Contoh ya, mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain, melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain gitu. Itu halusinasi. Kalau delusi itu waham ataupun keyakinan palsu. Yang nomor satu, waham kejar. Waham kejar itu apa? Selalu curiga ya Bu ya, selalu suuzon kepada orang lain, merasa diintai dirinya itu, jadi selalu menarik diri, kadang-kadang mungkin bisa sampai menyerang. Karena apa? Melihat orang lain itu seolah-olah mau menyakiti dirinya. Daripada saya disakiti, mendingan saya bela diri menyakiti duluan gitu. Nah itu yang memang harus kita pahami. Kadang-kadang ya kita pas datang, seperti ibu-ibu keswa kan, kader keswanya datang ke suatu tempat. Saya pun pernah merasakan Ibu di Sindang Jaya di atas. Aki-aki di Ibu. Saya diminta sama keluarga, Kang Jajang katanya ini si Abah kambuh lagi gak mau minum obat, bisa gak minta tolong datang ke sini katanya. Tengokin, insya Allah kata saya datang. Pas saya ke situ, pas ketemu sama si Abah di dalam, si Abahnya lagi di kamar, lagi guru tuh aja ngomong sendiri sama tembok, lagi ngamuk-ngamuk. Kata keluarga kesana itu tuh kebun sayur, kebun kol, saudara kopi dibabat sama si Abah, padahal punya orang lain gitu kebunnya. Pas saya datang ke situ, dia datang dengan kayak ramah gitu, ngobrol apa namanya, Kang Jajang gimana sehat? Pas nyamperin tahu-tahu langsung nampar saya, bener. 2 kali, malah ketiga kalinya nonjok. Nyampe anaknya aja, keluarganya langsung megangin. Saya pun kaget gitu ya Allah. Memang seperti itu. Jadi kalau udah waham kejarnya dia itu merasa, apalagi ngelihat saya ini kan pengurus di panti gitu, seolah-olah ketakutan dia kalau takut dibawa lagi ataupun kayak gimana. Padahal saya niat silaturahmi, ke situ niat baik, tidak ada niatan apa-apa gitu, malah kena tambahan kan gitu. Nah itulah gitu, mungkin ibu-ibu pun apa namanya harus lebih paham lagi, lebih waspada lagi, karena di orang dengan gangguan jiwa sendiri ada yang disebutnya impulsif itu ya, yang apa namanya perilaku yang tidak terduga itu. Tahu-tahu kelihatannya baik tapi bisa sampai memukul seperti itu. Iya. Pergaulan bentuknya sareng sepuh kapungkur, orang-orang makan gayanya kayak nama dulu teknologi teras biasa oke karena dampak kamari oke yang stres kehidungan karena ekonomi juga bisa. Target gangguan jiwa berat itu 156 jiwa. Jadinya begini. Belum gangguan jiwa yang lainnya. Ya. Ini gangguan jiwa berat. Tapi alhamdulillah selama ini yang telah ke puskesmas, yang sudah minum obat, rata-rata alhamdulillah kondisinya stabil. Ataupun tadi kalaupun memang dikurung atau yang dipasung, yang pertama memang kita harus tetap kunjungi dulu ke keluarga, karena memang pemahaman ataupun yang paling edukasi yang paling penting itu bukan hanya si ke pasien, tapi memang ke keluarga yang lebih penting, karena keluarga sendiri yang harus lebih paham tentang penyakitnya. Karena banyaknya yang putus obat itu gara-gara keluarga yang masih menganggap kalau minum obat itu adalah ketergantungan. Udah sembuh, jangan minum obat terus, nanti ketergantungan. Padahal sebenarnya obat khusus untuk orang dengan gangguan jiwa itu adalah kebutuhan. Sama halnya dengan penyakit fisik yang lainnya seperti tadi darah tinggi, ya Bu ya, ginjal, gula, jantung itu pun sama, harus minum obat berkepanjangan gitu. Ya gitu. Jadi diedukasi nanti
Kalaulah memang sulit, kalau seperti yang dipasung tapi tidak mau dilihat gitu sama ibu, kalaulah memang sulit nanti kita bawa sekalian Babin Kamtibasnya gitu, sama polisi. Karena nggak boleh dipasung, Makanya Bu. itu. Kita adukan Kalau dia udah dengan benar, pasal, dia nggak dipasung. dengan pasal yang tadi udah ada undang-undangnya kan sekarang, bahwa pemasungan itu tidak boleh, itu bisa dipenjara, keluarga pun bisa sampai dipenjara kalau dipasung. Tapi tahap awalnya tetap kita edukasi dulu, karena mungkin kenapa ada pemasukan, biasanya karena ketidakpahamannya keluarga dan masyarakat tentang penanganan dan penanggulangannya. Kalau dia sudah tahu, sudah paham, masih dipasung juga, nah itu baru masuk ranah hukum. Paling gitu ya Ibu ya, terima kasih.